Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat Smart ASN. Dimanapun Anda berada, semoga sahabat Smart ASN selalu sehat. Kami peserta Latsar CPNS Kemendikbud tahun 2022 Angkatan 33 dari kelompok 3 yang terdiri dari Dia Aulia Rahmat Ruslan, Putrawan Yuliandri, Nuril Asifah Misbah, Muammar, Rizky Mumpuni Diastuti, Kathleen Asyira Risakota, Amelia Yosefin Vioti Radianto, Ratna Kurniati, Marsha Violeta Rikumahu, dan Imade Sakta Suryaguna mempersembahkan video implementasi manajemen dan Smart ASN. Sebagai upaya pemerintah untuk mencapai misi birokrasi yang berkelas dunia, diperlukan manajemen dan Smart ASN yang indikatornya adalah ASN yang profesional, berkarakter, dan mampu menghadapi perubahan zaman sehingga bisa menghadirkan birokrasi yang berkelas dunia ditandai dengan pelayanan sektor publik yang berkualitas. Berikut ini adalah video role model implementasi dari manajemen dan Smart ASN. Selamat menyaksikan. Undang-undang dasar kita tidak mengatur apapun mengenai krisis konstitusional. Kenapa? Karena undang-undang dasar kita membayangkan keadaan negara itu dalam keadaan normal, bukan keadaan darurat. Kita termasuk negara yang tidak banyak mengatur kondisi darurat untuk suatu konstitusinya. Bandingkan misalnya konstitusi Amerika atau beberapa negara yang mengatur secara lebih limitatif soal bagaimana keadaan daruratnya. Kalau di kita, satu-satunya pasal yang dikaitkan dengan keadaan darurat itu adalah pasal 12 Undang-Undang Dasar yang bicara soal keadaan yang kemudian membuat diambilnya langkah-langkah yang tindakan-tindakan darurat, atau kemudian dikaitkan misalnya dengan hal ihwal kegentingan memaksa yang kemudian presiden bisa mengeluarkan perpu. Selain itu tidak banyak mengenai keadaan darurat ini. Nah, yang kedua, perspektif konstitusional kita harusnya kita ingatkan bahwa undang-undang dasar kita tidak menganut model jalan keluar apapun mengenai itu. Karena kalaupun diambil langkah darurat, biasanya langkah darurat itu bersifat post factum, sangat bergantung. Kalau seperti misalnya yang terjadi di masa lalu ya, beda nasib antara Soekarno dengan Gus Dur, ya Soekarno mengambil langkah yang dia anggap sebagai keadaan darurat, melakukan penyelamatan dengan kemudian mengeluarkan dekret. Tapi bersifat post factum, karena dia diterima dan didukung, maka kemudian dia Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan ekonomi digital akan terus mempengaruhi perekonomian di setiap negara. Setiap negara harus siap dengan tantangan dan berbagai risiko yang muncul dari ekonomi digital. Sri Mulyani menyatakan tren ekonomi digital ke depan akan dipengaruhi berbagai sektor, terutama sektor UKM. Menurut Sri Mulyani, pertemuan dengan Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde guna membicarakan bagaimana menghadapi tantangan ekonomi digital ke depannya, terutama di sektor informal. Sri Mulyani menjelaskan Indonesia saat ini tengah mempersiapkan ekonomi digital, salah satunya melalui kebijakan pendidikan vokasi. Sri Mulyani mengatakan pada pertemuan tahunan IMF dan World Bank pada Oktober mendatang akan dibahas secara mendalam mengenai kebijakan apa saja yang harus diambil untuk menghadapi era digital.
Festival juga dimeriahkan dengan penghargaan instansi dan daerah dengan penerapan sistem cyber terbaik, webinar dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Kemajuan teknologi bisa jadi jalan pertama bagi masyarakat untuk maju melalui literasi digital. Apalagi Jawa Barat jadi satu-satunya provinsi yang mempunyai sistem sapu bersih hoax. Simpulannya dari video yang sudah disaksikan oleh pemirsa sekalian, untuk menjadi ASN yang smart, ASN harus senantiasa memberikan layanan publik yang prima, berdedikasi yang tinggi untuk kemajuan bangsa dan negara, terus meningkatkan kompetensi, membangun harmoni di lingkungan kerja, dan selalu bersinergi dan berkolaborasi. Terima kasih telah menyaksikan video implementasi dari manajemen dan Smart ASN.